Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya berharap bahwa di dalam keadaan baik yang terpelihara oleh Tuhan dalam hidup kita, kita di pagi hari ini mengucapkan syukur kepada Tuhan karena semua itu diberikan Tuhan dengan cuma-cuma dan bahkan sebagai bentuk kasih yang bisa kita rasakan, kita nikmati, dan hari ini kita ada dan berada semua karena kekuatan Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, di makin dekat Tuhan pada pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan untuk memperkuat diri kita di dalam menjalani hidup ini dengan tetap berharap yang baik kepada Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa, kita memohon pimpinan Roh Kudus untuk kita bisa memahami firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, yang dimana pada pagi hari ini kami bersyukur oleh karena Tuhan memberikan kami hari yang baru, yang merupakan kesempatan bagi kami untuk sekali lagi mengisi dan mempersembahkan terus hidup kami yang terbaik hanya bagi Tuhan. Hari ini Tuhan, sebelum banyak hal yang kami mau kerjakan sepanjang sehari ini, kami di pagi hari ini mau sekali lagi merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami masing-masing sesuai dengan konteks dan pergumulan kami, dan kami percaya Tuhan menolong kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita tidak pernah terlepas ada kalanya hidup yang mengalami kesukaran, kesulitan, dan bahkan itu semua kita bisa katakan sebuah tantangan di dalam hidup ini. Di tengah situasi yang sulit dan penuh keraguan, saudara yang kasih Tuhan, kita sebagai orang percaya masih bisa memiliki pengharapan yang baik. Pengharapan yang tidak didasarkan kepada kekuatan dan kemampuan diri, tetapi pengharapan hanya kepada kasih dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab kita menemukan banyak kisah tentang orang-orang yang tetap berharap kepada Tuhan. Meskipun di dalam kehidupan mereka diperhadapkan pada situasi yang sangat sulit. Salah satu contohnya adalah kisah Nabi Habakuk. Di tengah kemunduran moral dan spiritual bangsanya, Habakuk melihat banyak ketidakadilan dan kejahatan sedang terjadi. Habakuk merasa putus asa dan kadangkala muncul pertanyaan-pertanyaan, mengapa Tuhan membiarkan semua hal buruk itu terjadi? Saudara, pertanyaan daripada nabi ini, bukankah kadangkala pertanyaan ini juga terdengar dari suara anak-anak Tuhan di zaman ini? Oleh karena itu saudara, jikalaupun zaman ini ada anak-anak Tuhan yang mungkin dalam pergumulannya yang berat, muncul pertanyaan-pertanyaan bukan karena meragukan Tuhan, tetapi pertanyaan-pertanyaan yang di luar daripada kemampuan kita berpikir untuk mencari jawab. Dan semuanya itu kita tanyakan kepada Tuhan. Demikianlah Nabi Habakuk. Saudara yang kasih Tuhan, namun Nabi Habakuk di tengah keraguan Habakuk, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Dan Habakuk menyatakan imannya dalam Habakuk pasal yang kedua ayat yang ketiga. Saya akan bacakan bagi kita bersama-sama. Habakuk 2 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila terlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini Habakuk yakin bahwa meskipun situasi saat itu terlihat buruk, tetapi tetap memiliki rencana yang baik untuk masa depan bangsanya. Sama seperti Habakuk, saudara, maka kita pun sebagai orang percaya dipanggil untuk berharap kepada Tuhan.
tetap berharap kepada Tuhan dalam segala situasi. Kita tidak boleh membiarkan keraguan, bahkan ketakutan menguasai hati saudara. Saudara harus selalu terus percaya bahwa Tuhan selalu menyertai saudara dan saya. Percayalah bahwa Tuhan akan bekerja dengan caranya yang ajaib, yang luar biasa itu, tentu untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup saudara dan saya. Oleh karena itu saudara, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, muncul sebuah pertanyaan penting dan kiranya ini menjadi refleksi bagi kita untuk kita pegang dan kita lakukan. Bagaimana cara kita bisa tetap berharap kepada Tuhan dalam situasi yang sulit? Saudara, ada beberapa hal yang penting mau saya sampaikan kepada kita. Yang pertama, saudara, percayalah kepada janji-janji Tuhan. Saudara, Alkitab penuh dengan janji-janji Tuhan. Janji tentang kasih Tuhan. Bahkan kasih itu dinyatakan di dalam Kristus Yesus. Dan dia mencontohkan betapa kasihnya dia. Lewat dia mengorbankan dirinya. Bahkan itu semua dilakukan hanya demi cintanya kepada kita. Karena dengan cara Yesus mati di atas kayu salib, itulah cara yang paling tepat dan yang mampu menolong saudara saya dari lubang dosa, dari jeratan dosa. Nah, oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, percaya janji Tuhan tentang kasih-Nya. Percayalah janji Tuhan tentang penyertaan-Nya. Bahkan ketika Yesus, dia sebelum meninggalkan dunia ini, Yesus berkata bahwa dia akan menyertai kita sepanjang masa. Itu berarti saudara yang kasih Tuhan, bahwa tidak pernah Tuhan akan berhenti menyertai perjalanan hidup saudara dan saya. Saudara dan saya harus percaya kepada janji Tuhan. Tentang apa? Pertolongannya. Bahwa Tuhan menolong kita tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlambat. Tuhan menolong kita tepat pada waktunya. Itu adalah terbaik untuk nama Tuhan, kemuliaan Tuhan, dan terbaik untuk pengalaman rohani kita bersama dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita tetap bisa punya pengharapan yang baik kepada Tuhan di tengah situasi yang sulit, yaitu dengan baca Alkitab, saudara. Saudara, baca firman Tuhan, karena di situ Tuhan sudah berbicara. Di situ Tuhan sudah menguraikan banyak cara untuk membuat saudara saya kuat. Bahkan bukan hanya membuat saudara saya dan kuat, tetapi di situ juga di Alkitab Tuhan banyak menceritakan tokoh-tokoh sebagai bukti bahwa persoalan pun dihadapi oleh anak Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah diam dan tidak pernah dia berhenti untuk tidak memperhatikan kita. Dia terus menerus memperhatikan kita. Dan tangannya selalu terulur untuk menolong saudara dan saya. Maka dari itu baca Alkitab. Sehingga dari situ kita bisa melihat bahwa bukan hanya di zaman ini saja anak-anak Tuhan yang ditebus Kristus Yesus mengalami sulitnya hidup, mengalami tantangan hidup. Tetapi pada zaman dahulu pun, bahkan di zaman Yesus hidup pun, persoalan manusia selalu ada. Firman Tuhan menjadi pegangan saudara, dasar saudara, dan kekuatan kita untuk kita bisa melihat dari kacamata Allah sendiri terhadap persoalan yang dihadapi saudara dan saya. Karena itu baca Alkitab, renungkan baik-baik janji Tuhan, karena Tuhan menjanjikan yang indah bagi saudara dan saya. Yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan, bagaimana supaya kita tetap bisa berharap yang baik kepada Tuhan di tengah susahnya hidup, yaitu dengan tetap berdoa. Berdoa dengan tekun kepada Tuhan. Kita tahu saudara, bahkan sudah cukup lama kita memahami doa kita artikan sebagai komunikasi kita dengan Allah. Artinya saudara, itu adalah ruang bagi saudara dan saya untuk berkomunikasi dengan Tuhan, untuk menceritakan pengalaman kita, perasaan kita, pikiran kita,
Bagaimanapun berkecamuknya perasaan dan pikiran kita, kita dimintakan Tuhan untuk mengkomunikasikannya, dan medianya adalah doa. Di dalam doa itu saudara dan saya bukan hanya bisa menceritakan apa yang saudara dan saya alami, saudara pikirkan dan rasakan, tapi Tuhan membuka ruang yang spesial, yang penuh dengan rahmat-Nya bagi kita, yaitu ruang memohon kepada Tuhan. Dan disitulah ada sebuah bentuk relasi yang sangat jelas dibukakan Tuhan. Hubungan antara Allah dengan saudara saya, hubungan antara Bapa dengan anak-anaknya, yang berseru kepada Tuhan, tapi juga dia membuka peluang ruang bagi saudara meminta pertolongan dari Dia. Yang keempat, saudara yang kasih Tuhan, yang paling penting dalam hidup kita juga, bagaimana supaya kita bisa berharap yang baik kepada Tuhan dengan tetap berpegang teguh pada imanmu. Saudara, pegang teguh imanmu. Iman artinya apa, saudara? Berarti kita percaya segala karya Tuhan, karya Allah di dalam Kristus Yesus. Saudara, pegang itu dengan baik. Karena itu saudara pegang, maka saudara tidak akan pernah tergoyahkan, tergeserkan sekalipun bentuk penggeseran itu dalam rupa masalah hidup, dalam rupa sakit, penyakit, dan sebagainya. Kalau saudara dan saya kita berpegang teguh kepada Kristus, itu yang kita imani. Tuhan lebih besar dari masalah kita. Saudara dan saya percayalah bahwa di situ saudara akan kuat dan bisa menang menghadapi beratnya persoalan hidup. Oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, berpegang teguh kepada iman kita meskipun kita mungkin dihadapkan dengan pencobaan. Ingatlah selalu bahwa Tuhan itu setia. Ingatlah selalu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudara dimanapun kita berada, tetaplah berharap kepada Tuhan. Bukan berarti kita harus menutup mata terhadap kenyataan yang pahit. Kita terhadap kenyataan yang pahit di dalam hidup ini, saudara, dimintakan Tuhan jangan pernah membuat kita menjadi lesu, saudara. Kita harus tetap berusaha dan bahkan berjuang untuk mencapai tujuan kita. Namun saudara, kita harus melakukannya dengan penuh iman dan keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai saudara dan saya, menolong saudara dan saya. Percayalah, Tuhan selalu memiliki rencana yang indah untuk masa depan kita. Tetaplah berharap kepadanya, maka saudara dan saya akan melihat kuasa-Nya yang luar biasa dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita dengan tetap berharap yang baik kepada Tuhan. Kita terus menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan, bahwa di tengah-tengah kondisi ataupun situasi hidup kami bersyukur kondisi apapun itu yang terjadi. Kami masih ada pegangan penuh dengan pengharapan kepada Tuhan. Yang kami imani, kami percaya di dalam Tuhan kami bisa melewati waktu-waktu walaupun sulit, tetapi tidak bisa mencuri kesukacitaan kami dengan Tuhan. Karena Tuhan, hamba-Mu berdoa, jikalau ada di antara kami yang sedang bergumul, sedang menghadapi masalah hidup, susahnya hidup, sulitnya hidup, pekerjaan dan sebagainya, ingatkanlah kami Tuhan, bahwa supaya iman kami tetap teguh kepada Engkau, berharap yang baik terus kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau berkati firman-Mu ini, Kau berkati
semua pekerjaan kami sepanjang hari ini. Biarlah kami mengalami kemenangan di dalam Tuhan, dalam menjalaninya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ini doa syukur kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita bagaimanapun masalah yang saudara dan saya sedang jalani hari ini dan ke depan ini. Pegang kata kalimat berikut: tetap berharap yang baik kepada Tuhan. Amin. Salam bagi kita semuanya.